Swastiastu. Saya Naradana Mesta, NIM 18055-21021, mahasiswa mata kuliah Metode dan Pendekatan Perancangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas besar metode yang telah saya rancang selama proses perkuliahan. Yang pertama ada kerangka berpikir yang dimulai dari project brief, berlangsung kepada collecting data. Di collecting data akan menghasilkan primary data yang berisi observasi dan wawancara, dan ada secondary data yang berisi tentang literatur dan referensi. Data-data ini akan diolah melalui processing data. Di processing data akan menghasilkan analisis tapak yang berisi isu, value, dan goal, dan program ruang yang juga berisi isu, goal, dan value. Setelah ini akan dilanjutkan ke sintesa yang berisi sketsa, market study, eksplorasi desain, schematic design, alternative design, dan kriteria desain. Dari sintesa ini akan dilanjutkan ke evaluasi, di mana akan ada feedback control yang akan mengulang proses itu ke sintesa, processing data, dan collecting data jika ada yang perlu diperbaiki. Dari evaluasi akan muncul output yang berupa technical drawing, construction drawing, dan development drawing. Selanjutnya ada pemaparan konsep neo-vernacular, di mana konsep ini diaplikasikan dari lingkup aktivitas, dari aktivitas karyawan ataupun alat dan bahannya, dan pada bangunan, yaitu dari implikasi pada fasad bangunan. Yang kedua ada tentang pemaparan konsep pada fasad, yaitu dengan menggunakan konsep triangle, dengan menggunakan atap tradisional Bali seperti atap Banjar, atap Jeneng, dan Sake, penambahan patra atau ornamen, dan penerapan konsep komposisi massa yaitu sangat menendara, dan penggunaan entrance dengan gapura Bali. Selanjutnya ada pendekatan perancangan tropis, yaitu pendekatan perancangan yang dimana beradaptasi dengan kondisi iklim tropis tanpa mengurangi fungsi performansinya. Pengaruh pada rancangan yang pertama adalah kenyamanan termal, dapat dikurangi dengan memperkecil luas permukaan, penambahan vegetasi dan pendingin alami, penggunaan overstay. Yang kedua adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara dapat dimaksimalkan dengan penggunaan cross ventilation dan penambahan elemen oase. Yang ketiga adalah radiasi panas yang dapat diminimalisir dengan penambahan sun shading, pemilihan material, dan penambahan outer skin. Selanjutnya adalah karakteristik tapak. Tapak ini berletak di Jalan Batu Nunggalan, Jimbaran, Bali, dikelilingi oleh hutan dan memiliki view pantai di sebelah selatan. Hasil dari karakteristik tapak ini adalah SWOT yang berisi tentang strength, weakness, opportunities, dan threat. Selanjutnya ada schematic design, peletakan bangunan, di mana saya meletakkan bangunan dengan sifat bangunan yang lebih privat, terletak di ujung side atau di belakang side, dan dengan view yang berkontur sehingga dapat menikmati view pantai dengan maksimal dengan peletakan bangunan yang seperti ini. Selanjutnya ada schematic design sirkulasi civitas, di mana saya memisahkan sirkulasi dari civitas yang berupa pengunjung, pengelola, dan servis, di mana saya memisahkan dengan menggunakan vegetasi sebagai pembatasnya dan penggunaan sirkulasi zigzag untuk mempermudah mencapai tujuan. Selanjutnya adalah konsep lobby, di mana lobby ini saya rancang dengan menggunakan pendekatan neo-vernacular yang mengambil dari konsep Jeneng, dan pendekatan tropis yang menggunakan bukaan yang banyak dan sirkulasi cross ventilation yang baik, sehingga memenuhi kriteria pendekatan tropis. Selanjutnya ada kriteria desain,
tentang iklim, di mana saya menjabarkan tentang pengoptimalan iklim tropis pada bangunan dengan menggunakan cross ventilation, overstay, bukaan, dan penggunaan drainase untuk pencegahan jika hujan deras pada iklim tropis. Selanjutnya, akses dan pencapaian. Di sini akses pada tapak atau sirkulasi pada tapak, saya membuat tangga dan ram yang memudahkan untuk kaum difabel dan menggunakan tanda untuk mempermudah mencapai akses. Di sini juga saya menambahkan vegetasi untuk sebagai perindang dan pelindung dalam menggunakan jalan atau akses pada tapak. Sekian presentasi saya. Terima kasih.